Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini saya mau sharing bacaan yang ringan-ringan teman-teman. Judulnya adalah Nawila dan Rumah di Dalam Gang. Buku ini saya dapat berkat rekomendasi dari seorang sohib. Jadi ceritanya ada orang yang nanya di Twitter kira-kira novel apa aja yang menggunakan sudut pandang anak kecil gitu. Nah, terus sohib saya ini nyeletuk novel Nawila karya Ibu Reda Gaudiamo. Nah, di situ saya merasa tertarik. Pertama karena sohib saya ini biasanya memang punya selera buku yang cukup bagus ya. Jadi banyak karya-karya yang direkomendasiin sama beliau ini cocok buat saya. Terus kebetulan saya juga lagi nyari buku yang genrenya sastra, baik novel ataupun cerpen. Karena buku terakhir yang saya baca itu genrenya kebanyakan non-fiksi gitu. Jadi saya butuh bacaan sastra buat ya penyegaran gitulah ya, supaya balance gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Ini dia beberapa kesan saya dari buku Nawila. Nah, sebagai pendahuluan mungkin saya ceritain dulu gambaran umum dari buku ini ya teman-teman. Jadi novel ini itu bercerita tentang kehidupan seorang anak kecil yang bernama Nawila. Nawila ini usianya selevel anak TK gitu lah ya. Jadi kira-kira kayak Upin dan Ipin gitu. Nah, Nawila ini juga seorang anak keturunan Tionghoa, tinggal di dalam rumah di dalam sebuah gang di Surabaya. Dan Nawila ini biasa kalau tiap minggu itu diajak ke gereja oleh orang tuanya untuk ibadah. Jadi Tionghoa dan Nasrani. Tapi walaupun begitu, sehariannya Nawila ini bergaul dengan cukup baik dengan teman-temannya yang non Nasrani dan non Tionghoa seperti itu. Bahkan teman akrabnya namanya Farida, itu sehari-hari kalau maghrib agendanya adalah mengaji gitu. Nah, dari sisi alur ceritanya sendiri sebenarnya nggak ada yang spesial ya teman-teman. Jadi kalau meminjam istilah pengkategorian di komik-komik Jepang, buku Nawila ini mungkin genrenya termasuk slice of life atau menceritakan kejadian sehari-hari semata seperti itu. Jadi isinya itu ya cuma deskripsi Nawila tentang berbagai hal normal di sekelilingnya, tentang temannya, cerita tentang teman ayahnya, tentang tantenya, kemudian tentang kebosanannya, tentang mainan barunya, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sebagaimana cerita atau buku yang bergenre slice of life pada umumnya, yang menjadi nilai jual atau daya tarik dari buku ini adalah pernak-perniknya teman-teman. Nah, salah satu pernak-pernik yang menurut saya cukup menjadi value penting di cerita Nawila adalah aspek nostalgia. Nah, ada dua hal yang membuat mengapa aspek nostalgia di sini menjadi cukup kentara ya teman-teman. Pertama karena mengambil perspektif anak kecil. Nah, karena kita semua pasti pernah jadi anak kecil, maka sedikit banyak tingkah pola Nawila ini akan terasa familiar atau terasa dekat dengan diri kita. Yang pertama. Terus yang kedua, nostalgianya kentara karena buku ini mengambil setting waktu atau latar waktu era tahun 80-an ke belakang. Mungkin tahun 60-an atau tahun 70-an gitu ya. Soalnya diceritain Bandara Jakarta itu masih ada di Kemayoran. Nah, jadi bagi pembaca yang lahir ataupun tumbuh besar di era-era tersebut, saya yakin akan merasa related dengan detail-detail ceritanya. Karena saya aja yang lahirnya tahun 80-an akhir, itu merasa related gitu. Jadi teringat lagi masa-masa di mana belum ada handphone, terus kalau kita ngirim surat itu masih pakai kartu pos, terus TV masih jadi barang mewah, kemudian pita kaset dan radio itu masih jadi sarana entertainment yang umum dan segala macamnya gitu ya. Pokoknya ya masa lalu banget, lawas banget gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saya pribadi merasa banyak cerita Nawila ini juga mengingatkan masa kecil saya. Misalnya di Nawila diceritakan Nawila itu nonton sirkus bersama orang tuanya. Nah, saya juga pernah. Terus Nawila itu ketemu temannya yang kena cacar air. Nah, saya juga pernah cacar air gitu kan. Kita semua mungkin pernah cacar air waktu masih kecil. Terus Nawila itu tadinya diantar ibunya ke sekolah, tapi karena suatu hal jadi diantar oleh bapaknya, oleh ayahnya. Nah, saya juga pernah. Jadi banyak cerita-cerita dalam Nawila ini yang istilahnya juga pernah dialami oleh mungkin sebagian besar pembacanya, dan bagi saya itu menarik teman-teman. Lalu pernak-pernik lainnya selain nostalgia adalah buku ini membawa atau mengangkat isu tentang multikulturalisme dan toleransi ya teman-teman. Jadi lewat cerita Nawila, sang penulis Ibu Reda Gaudiamo itu seolah mau mengatakan bahwa mengapa menjadi berbeda gitu. Perbedaan itu bukan menjadi halangan kita untuk bergaul dengan baik satu sama lain.
misalnya keluarga Nawila di cerita ini kan yang Tionghoa dan Nasrani, itu bisa bergaul dengan baik dengan lingkungannya yang mayoritas bukan Nasrani dan bukan Tionghoa. Semuanya bisa bersikap saling nerimo ya, saling bersikap bertoleransi satu sama lain tanpa memandang perbedaan tersebut. Jadi hidup rukun dan harmonis lah, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu fragmen ceritanya itu misalnya tokoh Mak ya, yang merupakan ibunda dari Nawila, itu pernah pergi bertamu bersama ibunya Farida, temannya Nawila, untuk menyambut tetangga baru, yang mana tetangga baru ini adalah warga keturunan India begitu. Nah, ketika bertamu ditunjukkan itu sedikit perbedaan budaya lewat kerupuk rempah. Nah, bagi tuan rumah, bagi warga keturunan India tadi, kerupuk rempah itu enak, tapi bagi Nawila nggak enak seperti itu. Nah, digambarkan bagaimana suasana kikuk itu terjadi karena perbedaan budaya. Tapi menariknya, karena kegiatan bertamu itu justru akhirnya Nawila mendapatkan teman baru seperti itu. Nah, lalu masih terkait dengan isu multikulturalisme dan toleransi nih teman-teman, saya juga melihat banyak sekali simbolisasi di cerita Nawila. Jadi sebenarnya konsepnya itu serius dan penting, tapi disimbolkan dengan cerita-cerita yang sederhana dan khas anak-anak. Misalnya, tokoh Mak itu pernah berkali-kali menasihati Nawila bahwa hanya karena Endang, temannya Nawila, suka pakai bedak orang dewasa ke sekolah, nggak berarti Nawila juga harus melakukannya seperti itu. Terus Mak juga mengatakan, Nawila itu kan kidal ya ceritanya di buku ini. Nah, karena dia kidal, dia nggak harus memaksakan diri menulis dengan tangan kanan seperti teman-temannya. Nah, dari dua cerita yang seperti itu, pesannya sebetulnya jelas ya, bahwa sama sekali tidak mengapa menjadi berbeda. Kemudian selain nostalgia dan isu multikulturalisme, hal lain yang saya juga anggap menarik dari buku ini adalah buku ini tuh bisa membuat kita sejenak berhenti menjadi orang dewasa seperti itu. Jadi kan kita mengetahui ya kalau kacamata anak-anak itu masih polos, masih nggak punya pretensi, masih tertarik dengan atau terbuka dengan hal-hal baru, menganggap hal-hal baru itu sebagai sesuatu yang menarik. Beda dengan kacamata orang dewasa yang rasanya segalanya itu seperti sudah tertemplate dan terprogram dengan skenario if then seperti itu. Nah, jadi dengan melihat perspektif Nawila, kembali seolah-olah kita menjalani cerita sebagai seorang Nawila, itu untuk saat kita bisa menjadi anak kecil yang bebas bereksplorasi, bebas berimajinasi, dan bebas mengajukan pertanyaan apa saja. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di Nawila yang ada di buku itu ya yang khas anak-anak. Misalkan, kenapa orang Inggris itu bilang bebek itu duck? Nggak seperti kita bilang bebek ya bebek seperti itu. Terus kenapa ada orang yang hidungnya mancung dan ada yang hidungnya pesek? Terus gimana caranya radio yang kotak kecil itu bisa berisi lagu-lagu? Gimana cara masukkannya dan segala macamnya. Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pertanyaan, kita sebagai orang dewasa barangkali menganggap pertanyaan-pertanyaan seperti itu sepele ya, remeh, nggak penting. Tapi bagi anak-anak, kita diingatkan kembali bahwa pertanyaan semacam itu bisa jadi petualangan buat mereka gitu. Bisa jadi inspirasi seperti itu. Maka kita sebagai orang dewasa, apalagi teman-teman pembaca yang mungkin ada di antaranya yang udah punya anak seusia Nawila, itu pasti akan merasa aware ya bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus atau sebaiknya direspon dengan sebaik-baiknya. Oh iya, by the way teman-teman, buku yang ada di tangan saya inilah sebetulnya buku yang kedua ya teman-teman tentang Nawila. Jadi di tahun 2012 itu sebetulnya Ibu Reda Gaudiamo udah pernah menerbitkan seri Nawila sebelumnya gitu. Nah, jadi ini buku semacam sequel gitulah ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik baca Nawila bisa mungkin mengawalinya dari buku yang terbit tahun 2012 itu. Nah, tapi kalaupun teman-teman mau langsung baca buku ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa sih. Jadi menurut saya akan tetap asyik juga karena kita bisa tetap paham walaupun tanpa membaca cerita sebelumnya. Nah, oke teman-teman, itu aja mungkin sharing dari saya sama buku Nawila ini. Jadi intinya buku ini buku yang cukup ringkas, simple, tebalnya juga cuma 170 halaman ya teman-teman. Jadi mungkin bisa selesai dalam waktu 2 atau bahkan mungkin 1 hari bisa selesai gitu kalau orang bacanya cepat. Dan ukurannya juga nggak terlalu lebar, cuma separuh kertas A4. Jadi buat teman-teman yang belum baca dan berniat mau baca, mungkin saya sarankan nggak usah terlalu berekspektasi macam-macam. Biarkan aja pembacaan teman-teman itu mengalir. Saya yakin kalau teman-teman suka dengan genre sastra, baik novel ataupun cerpen, itu teman-teman akan menemukan kegembiraan ketika membaca novel Nawila.
Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Silahkan like kalau memang suka dengan video ini, bisa dislike kalau nggak suka. Dan boleh sharing teman-teman kalau seandainya ada yang udah baca dan mau sharing perspektif atau opini yang berbeda ataupun mendukung di komentar ya, jangan nggak usah segan-segan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.